Shalom Bapak Ibu, Shalom. khususnya jemaat Tuhan yang terkasih, hamba-hamba Tuhan dari seluruh rekan-rekan di GPI Perwil Semarang khususnya, dan juga rekan-rekan di Yayasan Kristoperus, serta sahabat Firman yang setia mengikuti ibadah online dari channel YouTube. Saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa sekaligus juga perhatiannya ya. Sabtu 7 Januari sampai dengan Rabu 15 Februari 2023 itu adalah hari-hari yang paling kelam dalam sejarah hidup saya. Operasi katarak yang saya pikir sederhana ternyata mengundang masalah yang besar. Karena apa? Karena 80% yang bisa diambil dan 20% tidak bisa diambil, tertinggal di mata. Ada dua hal yang membuat saya putus asa. Yang pertama adalah pegangan lensa tanam itu sudah tidak ada, dan kemudian juga serpian itu masih tertinggal. Second opinion dokter ahli retina, ketika saya cek, dokter cuman mengatakan begini, ini jujur kalau saya tidak berani ngambil serpiannya karena terlalu dalam dekat retina, dan itu akan membuat operasi besar mata Bapak. Jadi kalau saya ya sudah, saya biarkan saja. Anak saya Samuel berkata, tidak berbahaya dok, 20% sampai 25% serpian seperti itu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi bisa juga menjadi radang dan glukoma. Waduh, saya hari-hari paling takut saya dengan penyakit glukoma mata, itu paling takut. Hari-hari itu adalah hari-hari yang paling kelam dalam hidup saya. Tuhan, saya ini harus gimana? Karena tidak ada keputusan yang jelas dari dokter. Dokter tidak mengatakan apa-apa. Saya nggak bisa ngomong karena mata Bapak ini masih radang. Saya berpikir, Tuhan, kalau seperti ini terus, saya tidak kuat Tuhan. Ya, hamba Tuhan bisa tidak kuat ya, biarpun beriman. Lebih baik saya Tuhan panggil aja, seperti Elia ya. Atau mungkin sudah saatnya saya harus melayani sampai di sini. Tapi firman Tuhan muncul, aku tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Kuat lagi ya. Kemudian aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kuat lagi. Saya ngomong dengan Tuhan, loh Tuhan, aku tahu rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini kecelakaan Tuhan. Apa saya harus begini terus? Tuhan tidak menjawab. Sampai akhirnya Jumat 27 Januari, saya ingat betul, saya periksa dokter ahli retina yang sama dengannya mengatakan, kalau saya tidak ambil serpiannya dan tidak beri komentar, dokter itu periksa mata saya, kemudian apa yang terjadi? Dokter itu mengatakan, wah ini bisa dipasang lensa. Waduh, dalam hati saya senang sekali ya. Terus dokternya bilang gini, nanti pasang lensa sekalian dibersihkan aja Pak, yaitu serpian-serpiannya. Ini pikiran saya yang sederhana ini berpikir bahwa itu mukjizat pertama yang saya terima selama saya operasi mata. Ya, kalau saya cerita dengan orang operasi mata katarak kan biasa toh Pak, mata kirinya kan masih bisa. Tidak masalah kalau mata kiri saya itu bisa melihat.
Karena 40 tahun yang lalu retina mata kiri saya itu ablasio retina. Retinanya ngelokop dan bisa diperbaiki hanya 5-10%. Jadi kalau mata kanan itu ditutup atau bermasalah, sudah tidak kelihatan apa-apa, semua jadi kabur semua. Lihat jam nggak bisa, ke kamar mandi harus dipapah. Itu adalah hari-hari yang paling menderita. Ya, sampai saya berdiri di trap bawah sempat jatuh. Bapak Ibu, 27 Januari Tuhan berikan pengharapan. Ya, aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Harapan saya timbul kembali. Ya, dan kemudian saking senangnya, ya, Samuel ngomong, perlu DP enggak dok? Enggak usah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Jumat 27 Januari itu kembali lagi seperti semula. Tidak ada kabar apa-apa. Ya, saya yang aktif dengan bos saya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak ada kabar. Saya bilang sama bos saya, wis di WA aja rumah sakitnya. Rumah sakitnya di WA aja. Ada ndak itu lensanya? Suara-suara mulai masuk. Waduh, lensa itu lama. Kira-kira bisa 6 bulan. Waduh, saya ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Benar saya ndak kuat. Saya putus asa. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Ya. Tanggal 10 hari Kamis 10 Februari dokter sudah menyiapkan sebuah rencana operasi mata. Jadi lensa sudah didapat. Kalau bosnya tanya soal lensa perlu DP enggak usah, selalu jawabannya enggak usah. Sampai akhirnya rumah sakit memberikan tahu bahwa saya sudah dapat lensa dan 10 Februari hari Kamis itu mau dioperasi. Saya sudah diukur segala macam, mata saya sudah dikasih gelang, ya, sudah ditandai yang dioperasi sebelah kanan, duduk di depan kamar operasi mata dengan bos saya. Tiba-tiba perawatnya datang, Pak, maaf Pak, hari ini tidak bisa operasi. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu apa tidak down? Loh kenapa? Mata Bapak itu glukoma. Waduh, sesuatu yang paling saya takutkan ternyata muncul. Glukoma, tekanan bola matanya 35. Anak saya Yusak dari Jakarta, dia bilang, wis Pak, Jumat cek mana bola mata ini munggah mudun. Tapi perawatnya bilang begini, besok Senin aja Pak, besok Senin aja. Karena obatnya ini kan belum bereaksi. Puji Tuhannya, siapa tahu Pak, saya kaget loh perawatnya kok bisa ngomong puji Tuhan ya. Puji Tuhannya, siapa tahu Pak, nanti Senin nanti tekanan bola mata Bapak sudah normal. Saya percaya semakin doanya semakin kenceng. Ya. Suara-suara yang masuk, aduh Pak, bola mata itu turunnya sedikit tekanannya. Paling 2, 1. Walah ini kalau 2, 1, 35, turun 2, 1, terus kapan saya operasinya? Tetapi puji Tuhan, hari Senin itu saya cek di rumah sakit, ternyata tekanan bola mata saya menjadi 10. Yang kiri 12, yang kanan 10. Itu mukjizat kedua yang saya dapatkan. Tidak mudah Bapak Ibu memang untuk mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang melalui jalan yang sulit untuk dimengerti. Bisa putus asa. Jadi saya gak heran kalau Elia putus asa itu bisa terjadi. Nah, akhirnya dijadwal lagi. Jadwal lagi operasi itu tanggal 15. Ya. 15 saya dioperasi lagi.
Dan kemudian hari Kamisnya saya kontrol, ya kontrol dokternya. Saya ngomong dengan dokter, dok, saya nggak ngomong banyak. Kalau mata saya dua-dua ditutup gini nih, kan ditutup sama perban. Saya berat dok, saya nggak lihat apa-apa. Terus diberi kacamata ini, ya. Dah bapak pakai kacamata ini. Nah, kalau begini saya bisa melihat dok. Itu pertama kali saya melihat sampai dengan hari ini. Ya, makin lama makin terang, makin lama makin terang. Jadi benar omongannya Pak Supri, ya, nggak usah takut, ya, karena kita punya Tuhan. Ya. Saya semakin yakin aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Karena ternyata Tuhan itu kita tidak mengerti, ya. Tuhan hanya tahu. Kita hanya tahu awalnya, tetapi Tuhan tahu awal sampai akhir. Terima kasih sekali untuk dukungan doa, perhatian, semangat yang begitu mengasihi, ya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan semua, khususnya di GBI Perwira Semarang, ya, dan juga rekan-rekan di Yayasan Kristoferus, ya. Pak Andreas sempat ngomong, loh Pak Usia itu kenapa? Waduh, saya cerita panjang lebar. Waduh. Ya, saya dukung doa, ya, itu karena dukungan doa semua. Saya masih bisa melayani lagi. Tuhan masih mempercayai untuk melayani.